warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 IPS 3. Nama saya Sintiru Sartika. Nama saya Davin Ferry Hidayat. Nama saya Eka Enengrum. Nama saya Fitri Yuliani. Nama saya Kosalinur Fadila. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang kiamat kubro. Dalam Al-Quran dan hadis, Islam memberikan penjabaran yang cukup jelas kepada umatnya akan akhir zaman ini. Pada surat Qiyamah ayat 36-40 dijelaskan sebagai peristiwa mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat maha kuasa. Ada dua macam kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu seperti bencana alam. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat kubro adalah kiamat besar di mana berakhirnya seluruh dunia beserta makhluknya. Bahkan dalam kiamat kubro ini tidak ada yang tahu kapan pastinya akan terjadi kiamat kubro. Bahkan Rasul dan malaikat pun tidak mengetahuinya. Hanya Allah lah yang mengetahuinya dan berkehendak akan kiamat ini. Beberapa tanda dari kiamat kubro diantaranya, yang pertama, matahari terbit dari ufuk barat. Nabi bersabda yang artinya tidak akan pernah terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuan yang demikian tersebut tidak akan berguna lagi sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang dimilikinya. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara kepada manusia, seperti yang ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Dan apabila perkataan mereka telah jatuh atas mereka, kami keluarkan binatang melata dari bumi yang akan mengatakannya kepada mereka. Ketiga, keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan seorang muslim yang berusia muda dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan segala kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum hari kiamat. Keempat, munculnya Dajjal. Dari Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah bercerita kepada kami, Dajjal akan datang dari negeri timur yang disebut dengan Khurasan. Diam diikuti dengan orang-orang yang wajahnya seperti halnya perisai yang dihantam palu. Dajjal tak akan bisa masuk ke dalam 4 kota ini. 1. Masjid Al-Haram. 2. Masjid Nabawi. 3. Masjid di Aqsa. 4. Masjid di At-Tur. 5. Turunnya Nabi Isa. Rasul bersabda, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, peti pajak, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, ditiupnya sangkakala. Allah berfirman yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surah Az-Zumar ayat 6. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.